Saat jiwa dahaga Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nasuci. Bro, absen apa? Absen dulu. Oh, absen ya? Ya, absen dulu. Hai Bu, selamat datang. Engkau segarkan kami dengan santapan tubuh dan darah nasuci. Hai. Halo. Nah, ini para calon dari provinsi dan kabupaten ya. Ini dari DPD Jalan DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, Pak Bahar Buasa. Bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan, kita bisa berkumpul bersama di sini, terutama teman-teman dari Jangka, luar biasa sudah hadir jauh-jauh untuk mengikuti acara. Tepuk tangan dulu untuk Jangka. Baik. Juga terima kasih secara khusus untuk Pastor Paroki, Pastor Fransiskus Maskalis. Baik, rekan-rekan yang terkasih, selamat malam semuanya. Kita kumpul pada malam hari ini, saya garis bawahi, bukan untuk kampanye. Jelas itu ya, bukan untuk kampanye, tetapi pendidikan politik untuk umat. Ya, jadi mereka ini umat, ya, kalau merasa di umat ya. Jadi malam hari ini tidak kampanye, tetapi pendidikan politik untuk umat. Dan pendidikan politik ini adalah salah satu program kerja seksi kerasulan awam. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan salah satu program seksi Kerawang itu, yakni pendidikan politik. Yang kedua, seksi Kerawang adalah, kalau Kerawang itu kepanjangan kerasulan awam. Jadi seksi Kerawang ini salah satu seksi yang ada di keuskupan, ada di Vidyepan, dan ada di paroki, yang punya tugas untuk apa? Untuk menghadirkan suara kenabian gereja dalam dunia masyarakat umum. Jadi bukan hanya soal politik saja, tetapi mencakup banyak hal. Nah, kebetulan yang lebih kental dengan kita itu adalah tentang politik. Tapi mereka ini juga bisa bergerak dalam bagian-bagian yang lain. Saya diberi kesempatan untuk memberi sedikit catatan untuk umat. Berbuah lebih banyak. Nah, kalau masalah bagaimana tanaman berbuah lebih banyak, lebih lebat, ini ada pakar-pakar yang mungkin bisa ditanyakan nanti ke Pak Bahar Buasa, kepada Pak Martadi, kepada Pak Peto yang punya kebun sawit, Pak Martadi yang punya kebun kopi, dan Pak Bahar sendiri punya lahan yang cukup luas yang ditanami buah-buahan. Nanti kalau duriannya panen, kita kembangkan. Ya Pak? Ya, ada buah lengkeng dan macam-macam. Untuk berakar lebih dalam tentu adalah iman yang kuat. Bagaimana tadi Pastor sudah menjelaskan
sungguh luar biasa, bonum comune. Nah, terus harus ditanamkan sikap dari kita. Ada beberapa kutipan kitab suci tentang buah. Yang pertama dalam Lukas bab 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ya, seperti orang bilang kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga semoga teman-teman kita ini nanti akan berbuah baik, karena mereka adalah dari bibit yang baik. Amin. Ya, kalau saya itu pohon yang tumbuhnya di sungai, jadi begitu jatuh buahnya ngalir jauh. Jadi kalau bapak saya santri, saya preman. Berikutnya adalah Yohanes 14 1-7. Ini yang agak berat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibesikan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sehingga memang perlu pendalaman iman yang kuat, terutama teman-teman bacalek. Tidak gampang bahwa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah serigala. Tanggap, terlibat, berjalan bersama, berkontribusi untuk Indonesia. Saya salut kepada teman-teman bacalek bahwa mereka secara pribadi, tanpa tadi yang disebut Romo, tanpa disiapkan oleh gereja, apakah mereka kecelakaan politik atau memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, itu terlibat dan berkontribusi untuk Indonesia. Tadi disebutkan apa yang kau bisa berikan kepada negara dan juga apa yang bisa kau berikan kepada Allah. Jadi kontribusi kepada negara ini bukan semata-mata harus menjadi caleg, tetapi kita yang ada di tengah-tengah masyarakat juga bisa berbuat banyak, mungkin dengan sikap hidup kita, kemudian kita bisa berbagi, berbela rasa dengan sesama kita. Kata kunci tadi dari Romo, bonum comune, itu luar biasa. Ya, ini ada satu tokoh pejuang Katolik yang tadi disebutkan oleh Pak Wardi, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Beliau inilah yang menegaskan, jadilah kamu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan motonya adalah In Nomine Jesu, dalam nama Yesus. Ya. Harapan kita dalam nama Yesus, 8 orang caleg kita bisa masuk semua. Amin. Tapi saya 5 berada di dapil yang sama. Kita bingung untuk berbagi. Jadi pandai-pandai lagi kan berhijau. Oke, tapi diharapkan nanti kalau mereka jadi dalam memutuskan apapun selalu menyebutkan dalam nama Yesus, sehingga keputusan yang mereka ambil sungguh menjadi keputusan yang sungguh-sungguh membawa citra Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Ahan tentang
caleg kita yang Katolik korupsi, pasti tidak akan terjadi. Apa itu politik? Nah, tadi Pastor juga sudah menegaskan bahwa sebenarnya politik itu tidak kotor, hanya oknumnya yang kotor. Coba kita lihat partai politik, kita buka lah ada RP-nya. Tidak ada yang jelek, semua mengatakan bahwa demi kesejahteraan rakyat, berdasarkan Undang-Undang 45, berdasarkan Pancasila dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi, siapa ketua DPC-nya, siapa ketua DPP satunya dan sebagainya, siapa ketua umumnya. Nah itu memang agak sulit untuk itu. Politik itu secara bahasa, kamus bahasa Indonesia ya, mohon dikoreksi Pak, adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Melayu, yaitu polis, bukan bahasa Malaysia ya. Kalau polis bahasa Malaysia, polisi. Polis sendiri artinya adalah suatu kota yang memiliki status negara atau kota. Seiring berkembangan zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani dan dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Cantik kan? Kebaikan bersama. Kemudian politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antara manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Jangan salah Bapak Ibu, kita selama 32 tahun yang lalu kita dihukum tentang politik, terutama teman-teman keturunan Tionghoa. Jangan bermain politik, hati-hati dengan politik. Sampai saat ini kita tertanam seperti itu, termasuk juga kita umat Katolik. Sepertinya terlalu alergi untuk masuk ke dalam dunia politik. Tapi ingat, kehadiran Anda, kehadiran kita bersama pada ruangan ini, itu menjadi satu keputusan politik. Karena itu mengacu pada bagaimana membuat kesepakatan. Adalah suatu keputusan politik. Mungkin Anda bisa bicara, saya enak tidur di rumah atau saya berkumpul dengan keluarga daripada datang ke pertemuan ini. Tetapi keputusan Anda datang itu keputusan politik. Dan tidak bisa dipungkiri apapun yang terjadi di negara ini penuh dengan nuansa politik. Lihatlah beberapa kasus yang muncul. Itu kalau kita selidiki di ujung-ujungnya ternyata ada kepentingan politik. Seperti itu. Nah, politik sama dengan kepentingan. Kita tidak tahu motivasi teman-teman bacalek, tentu punya motivasi tersendiri. Syukur tadi diharapkan juga oleh pastor paroki mereka bisa menjadi bonum komune. Pasti ada kepentingan-kepentingan. Beda halnya ketika seorang Vina bukan anggota DPR dengan seorang Vina sebagai seorang anggota DPR. Tentu punya satu kekuatan yang beda. Dan dalam partai politik dan dalam politik pun tidak ada kawan sejati dan tidak ada kawan abadi. Mereka nanti saling memerlukan satu sama lain. Nah, kita bersyukur dan bersyukur bahwa teman-teman bacalek ini bisa duduk bersama walaupun mereka berangkat dari partai yang berbeda. Saya harapkan juga ke depan nanti dalam proses kampanye jangan gontok-gontokan, jangan sibuk. Sampai belajar ilmu terorisme, saya juga tidak mengerti. Tetapi ini doa saya sejak remaja. Tuhan, apa
apapun yang boleh saya alami semasa hidup di dunia ini, aku mau mengalaminya. Saya juga tidak tahu kalau saya boleh mengalami saya menjadi anggota DPD RI. Jadi ini kekuatan daripada doa. Jadi saya yakin dan percaya doa apapun apa yang saya boleh alami sekarang ini, boleh mungkin orang ngapain terus kamu ini lagi. Kemarin saya tidak beruntung, saya nomor urut 7, tapi boleh terhambat. Jangan harap aku, karena saya sekarang mau apa sih? Mau jadi pengusaha yang tentu yang nggak kalah lah bersaing dengan anak muda, tetapi pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang saya miliki, kalau boleh saya berkontribusi untuk bangsa kita. Hanya itu aja. Paroki Regina Pacis ini punya kesempatan untuk memperkenalkan diri, berkenalan. Saya juga malam ini cukup happy karena yang hadir dan yang ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2024 ini sudah banyak dari kita sebut kaum minoritas. Kalau pada tahun 2019 kemarin tidak banyak, yang bisa dihitung dengan jari. Dan saat ini dari 25 anggota dewan hanya ada 4. Ya, saya satu dari Buddha, satu jalankan. Nah, akhirnya melewati proses kampanye yang cukup melelahkan. Waktu 2019 itu panjang sekali. Nah, saya lupa sekitar 6 bulan atau 8 bulan itu saya datang pagi, kita jam 7:30 udah kerja, nanti jam 7 malam sudah di rumah orang yang menyampaikan visi misi dan program kerja dan segala macam. Pulang-pulang jam 11 malam. Karena ada satu pertanyaan yang membuat saya begitu ingin membuktikan itu adalah karena ada pertanyaan, Vina ini serius nggak sih mau nyalon gitu, ya kan? Kurang sibuk ya, mau cari kesibukan apa, ya kan? Nah ini yang membuat guru saya juga berbicara bahwa saya ingin membuktikan gitu. Terlepas dari nanti apa sih jadi tugasnya jadi anggota dewan itu apa, ya kan? Kami dan yang seperti yang disampaikan ini pertama kalinya pertemuan seperti ini. Oke, perkenalkan nama saya Raymond. Mungkin buat orang-orang yang baru atau yang masih muda-muda kurang mengenal saya. Tapi buat yang sudah ya, seperti itu. Ya. Jadi gini, nah mungkin sebelumnya saya mungkin mau menjelaskan sebenarnya apa sih motivasi saya sampai masuk ke sini. Karena sebelumnya sebenarnya tahun 2019 yang lalu saya sudah pernah diajak dan saya tolak mentah-mentah. Karena terus terang seperti yang tadi disampaikan, di dalam keluarga kami politik harus dibahas. Jadi awal dari langkah pertama untuk saya akhirnya masuk ke sini sebenarnya dimulai dari tahun 2018, di mana mungkin seperti yang bapak-bapak atau teman-teman ketahui, dulu saya punya klinik ada di Kampung Pari. Nah waktu itu juga kita sempat bermasalah di situ karena birokrasi. Nah di situ mungkin waktu itu saya kebetulan sempat kontak-kontakan dengan Ibu Vina waktu itu, dan terus kemudian sampai detik ini dan dari KBG yang sudah hadir semuanya, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya dalam situasi politik tahun ini. Perkenalkan, nama saya Yusef dari Partai PSI, dapil 2 Tanjung Pandan. Mengenai nomor urut kita jangan ngomong dulu lah, karena dari KPU nanti mungkin bisa berubah ya. Ingat nama aja, nama di kertas suara Yusef nantinya. Saya tidak muluk, saya punya niat bekerja untuk kemajuan daerah. Oleh karena itu saya akan menampung aspirasi masyarakat, terutama umat Katolik Regina Pacis ini, dan akan menjalankan tugas serta fungsi sebagai anggota Dewan
dengan baik. Kita juga baru sih di PSI beberapa masih saya untuk masuk ke PSI karena pertama saya lihat partainya bagus gitu aja. Karena itu ya untuk minoritas kita mungkin pasti sedikit ya, jadi bisa siapa tahu menambah nanti di situ kan di DPR untuk di ya menyampaikan aspirasi lah dari minoritas kita. Saya sih mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu kan ya, karena tidak persiapan apa-apa dari ini kan. Mungkin cuma itu aja dulu.